Shalom. Kurang semangat nih, sekali lagi kita katakan Shalom. Selamat datang Jemaat Kristus di ibadah malam Natal bersama dengan ICF Makati. Saat ini kita mau bangkit berdiri. Kita mau berikan salam buat kanan kirinya. Kita mau katakan Happy Christmas Eve, God bless you. Oke. Saat ini jemaat Tuhan kita mau berdoa bersama. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur banyak terima kasih padamu Tuhan. Di malam Natal ini Engkau telah mengumpulkan kami Tuhan. Walaupun kami gak bisa pulang ke kampung halaman kami masing-masing Tuhan, tapi Engkau memberikan kami keluarga yang baru Tuhan di ICF Makati ini Tuhan. Dan pada saat ini kami mau bersuka cita Tuhan buat kelahiran-Mu Tuhan, dan kami mau sambut Tuhan kelahiran-Mu Tuhan dengan penuh damai dan sukacita Tuhan. Dan yang sudah siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Ada sukacita yang dahsyat di tempat ini. Amin. Mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan yang akan lahir buat setiap kita. Kita katakan, hai mari berhimpun dan bersukaria. Hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir Raja bala sorga.
atas segala raja. Mari kita memuji Dia lebih lagi. Gloria. Tentang kepadamu Tuhan, kami mau membawa pujian kami. Kami bawa pujian Tuhan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Amin. Haleluya, ada sukacita di tempat ini. Amin. Sekali lagi sama-sama kita mau katakan, kami datang bawa pujian Tuhan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Sekali lagi katakan, kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. We give you glory, Lord. We give you honor. Mari kita bertepuk tangan dan kita katakan, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan
Di Matius 1 ayat 21 berkata, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saat ini jemaat Tuhan, kita mau memuji Tuhan lebih lagi. Kita mau bawa hati kita. Kita mau angkat suara kita. Kita mau hanya memikirkan Tuhan saja karena dialah Tuhan yang rela Tuhan lahir ke dunia dan menyelamatkan kita. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Yes, Tuhan, ku tidak
Yes Lord, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami terima sekarang kemenangan darimu, Tuhan. Haleluya. Iman kami hanya kepadamu, Tuhan. Hanya kepadamu, Yesus. Mari angkat suaramu menyembah Tuhan yang sudah lahir di dunia ini untuk menyelamatkan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu, Hanya Engkau yang layak dipuji Tuhan. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Yes, Tuhan, alam semesta akan memuliakan Engkau saja, Tuhan.
Kami sungguh sangat kagum dan hormat akan Engkau saja Tuhan. Karena hanya Engkau yang layak terima segala pujian dan hormat kami Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kami kagum Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Yes Tuhan, kami kagum dan hormat hanya kepada Engkau saja Tuhan. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, tiada terselami. Kasih-Mu dalam tak terduga, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kami kagum Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum Tuhan. Akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Cepat saja katakan. Ku kagum akan Engkau. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau.
Jesus. We worship you, Jesus. We honor you, Jesus. Hallelujah. Kami memuji-Mu Tuhan, kami meninggikan nama-Mu, Yesus. Yes Tuhan, yes Tuhan. Ini pujian penyembahan kami Tuhan. Kami persembahkan yang terbaik hanya untuk Engkau saja Tuhan. Karena Engkau selalu memberikan yang terbaik buat kami Tuhan. Kami gak bisa membalasnya, tapi kami mau memberikan hati kami hanya untuk Engkau Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau mengucap syukur, Kau mau menikmati malam Natal ini Tuhan. Kami mau menyambut Engkau dengan penuh damai dan sukacita Tuhan. Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kau pakai lidah bibirnya agar supaya bisa menjadi perpanjangan tangan-Mu Tuhan. Agar supaya ada sesuatu yang baru lagi yang bisa kami dapatkan Tuhan. Kami pelajari Tuhan tentang kebenaran firman-Mu. Tutup bungkus Tuhan. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Engkau yang siapkan hati kami. Kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mahal banget ya harga tiket buat pulang. Udah 3 kali nih nggak ngerayain Natal bareng keluarga. Mana kerjaan lagi full banget lagi. Halo? Bentar-bentar sinyal susah kali ini. Tunggu. Ya. Kayak mana nak? Jadi yang kau pulang tahun ini? Udah lama loh kita nggak rayakan Natal sama-sama. Rindu kali loh mama samamu. Kenapa sih lu dari tadi mondar-mandir? Kamu tanya, aku kenapa? Sini aku kasih tahu ya. Nyokap gue tuh habis telepon. Gue disuruh pulang ke Indonesia ngerayain Natal. Mana kerjaan di sini lagi banyak lagi. Mesti gimana? Kalau nih gue. Nah lu kan tahu sendiri, udah tahu sekarang tuh Desember ya. Jelas-jelas tuh banyak banget kerjaan. Jadi kalau sadar lu mau cuti, lu tuh harus siapin teman yang bisa nge-backup kerjaan lu. Paham? Lagian ya, gak usah pulang juga gak apa-apa kali. Kan ada kita-kita yang jadi keluarga lu juga. Nih siapa lagi nih yang nelpon? Halo? Iya bentar. Iya. Ya, telepon. Siapa telepon? Oh, mamaku telepon. Halo nak, kayak mana kabarmu nak? Jadinya kau pulang bulan depan? Belum, Ma. Aku belum tahu bisa pulang atau enggak. Tapi aku usahain ya. Ya,
Ya udahlah kalau kau nggak bisa pulang tahun ini. Tapi mama sih berharap kali kalau kita sekeluarga bisa kumpul tahun ini loh. Iya, Mak. Aku pun juga pinginnya pulang buat ngerayain bareng-bareng keluarga. Nanti aku kabarin ya kalau udah ada tiket pulang. Ya udah, jaga kesehatan lah kau di sana ya. Janganlah terlalu capek-capek kau di sana. Jangan lupa makan, minum, vitamin juga jangan lupa ya. Jangan lupa cuci tangan. Oke? Iya, Mak. Mama juga ya, jaga kesehatan. Bye. Cek tiket dulu. Wih, fix pulang sih ini. Thanks God. Bentar. Kerjaan gimana ya? Semua orang pasti lagi pada sibuk juga. Aduh, masa Natal tahun ini harus ngerayain sendirian lagi? Beli tiketnya dulu jangan ya. The next day. Adik. Masuk. Oke. Duduk. Tumben main. Duduk. Enggak sibuk? Sibuk sih sebenarnya. Galau. Kok lu tahu? Iya kelihatan muka lo. Kenapa? Jadi gini Win, nyokap gua habis telepon, katanya aku diminta untuk pulang Indo buat ngerayain Natal bareng. Jadi Sorry deh, bukannya nggak mau ngebantu. Cuman kayaknya gue lagi banyak keperluan juga nih. Ayo ini. Nah, lu mau minjem uang kan? oh enggak, bukan gitu. Gue kirain soalnya lu dari tadi gak kelutut gitu. Jadi gini, gue cuma butuh masukan aja, karena kira-kira gue harus ambil cuti apa enggak ya. Rasanya gue pingin juga ngalamin Natal yang beneran Natal. Natal yang beneran Natal? Maksud lu jadi selama lu di sini lu nggak ngerasain Natal yang beneran Natal gitu? Ya mungkin akan lebih bagus kalau gue bisa nyarain Natal bareng sama keluarga. Oh gitu. Nih Mas Bro, kalau boleh gue kasih masukan. Jadi kalau menurut gue ngerayain Natal itu bukan tentang lu ngerayainnya sama siapa, tapi tentang apa sih yang lu rayain di Natal tersebut. Toh hari Natal kan kita ngerayain hari lahirnya Tuhan Yesus, karena dia telah lahir ke dunia sebagai penasihat yang ajaib, Bapa yang kekal, Allah yang perkasa, dan Raja damai. Coba lu bayangin kalau nggak ada semua hal tersebut, mau jadi apa kita? Jadi menurut gue bukan tentang lu ngerayainnya sama siapa, tapi tentang apa yang lu rayain. Lagian kan lu di sini ada keluarga baru juga. Emang lu nggak nganggap gue keluarga apa? Enggak. Ya. Sorry. Iya, gue memang tahu. Memang ngerayain sama keluarga pasti lebih menyenangkan. Cuman kan lu bisa pulang di lain hari, tunggu jadwal kerja udah nggak padat gitu loh. Ya, jadi jangan isi hari Natal yang harusnya kita penuh sukacita dengan kegalauan lah. Ya. Apa gue cuti pas awal tahun aja ya? Kerjaan udah longgar. Gue juga punya waktu lebih panjang buat pesen tiket jauh-jauh hari. Nah, tuh cakep tuh. Nah, daripada galau-galau, yuk kita main Candy Crush aja. Ayo, siapa takut? Sikat. Day 2. Cie, tumben semangat banget hari ini. Gak kayak kemarin, kayak orang gak makan. Kamu nanya aku kenapa semangat? Biar aku tahu ya. Kamu nanya. Pulang gak sih lo? Gak ada otaknya kau ya. Kenapa aku dipukul? Enggak jadi aku pulang. Terus keluarga lo yang kesini? Enggak. Gak tau lah. Day 4. Halo, Ma. Makasih Ana buat kado-kadonya. Semua seneng kali loh. Ini teh mama juga dapat catokan apa ini mereknya? Kemei, mahal kali dipastikan. Bapakmu pun seneng kali dibelikan jam tangan. Apalagi adekmu udah pakai-pakainya itu sepatu baru. Apa teh mereknya itu? Nike kau beli. Bagus kali itu loh. Makasih ya. Iya, selamat hari Natal ya, Ma. Semuanya salam juga buat Papa, buat Adek. Aku janji bulan depan aku pulang. Ya udah, nggak apa-apa.
Jaga diri kau di sana baik-baik ya. Nanti abis kau ibadah, telepon mama lagi ya. Ya. Mama mau coba dulu catokan baru ini. Oke? Dah. Ya udah, bye-bye. Selamat Natal. Damai sejahtera Allah Tritunggal yang melampaui segala akal, itulah yang memenuhi hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat malam Ibu Bapak dan Saudara yang sangat dikasihi oleh Allah Tritunggal. Senang sekali saya dapat melayani Ibu Bapak dan Saudara pada malam Natal ini. Saya berterima kasih kepada Bapak Gembala kita, Pendeta Ledi yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk boleh melayani kita semua. Saya juga bersyukur kepada tim pujian dan penyembahan yang sudah Tuhan pakai untuk memberkati kita semua. Demikian juga dengan video film singkat tadi yang mengingatkan kita bahwa kita punya keluarga baru di Makati ini, di Filipina ini. Oke, kalau begitu sambil mengangkat tangan mari kita sama-sama katakan Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus dahsyat. Mari kita sama-sama katakan Tuhan Yesus Maha Tahu. Tuhan Yesus Maha Tahu. Mari kita sama-sama katakan sekali Yesus tetap Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus. Puji Tuhan. Katakan sekarang kepada orang-orang yang di sebelah kiri dan kananmu bahwa malam ini kita akan menerima anugerah Roh Kudus. Nah, sekarang siapa yang percaya bahwa malam ini masing-masing kita akan pulang dengan air mata? Aduh, dengar dulu dong. Ngomongannya baru angkat tangan. Maaf ya. Oke, siapa yang percaya bahwa malam ini dia akan pulang dengan sorak-sorai kemenangan? Nah itu dia, itu maksudnya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Tema malam Natal kita ini adalah The Most Worthy of Praise. Yang terambil dari Mazmur 96 ayat 4. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Dia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sekarang saya mau bertanya, siapa yang meyakini bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang maha besar? Puji Tuhan, puji Tuhan. Siapa yang yakin bahwa Tuhan Yesus sangat terpuji? Puji Tuhan. Siapa yang 100% yakin bahwa lebih dahsyat dari segala-galanya? Nah, karena semuanya sudah angkat tangan, yang artinya memang 100% sudah yakin bahwa Tuhan Yesus kita itu adalah Tuhan yang maha besar, Tuhan yang sangat terpuji, Tuhan yang lebih dahsyat dari segala Allah, dari segala-galanya, maka saya percaya tujuan khotbah kita ini sudah tercapai. Jadi saya sudah dapat mengakhiri khotbah kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak. Nah, saya dipelototin ya sama istriku. Oke, artinya saya harus terusin khotbah ini. Baiklah, Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sekarang saya akan bertanya langsung kepada yang angkat tangan. Bagi yang sudah menikmati Tuhan Yesus yang maha besar itu dalam hidupnya secara pribadi, di mana kemahabesaran Tuhan Yesus itu terlihat dalam hidup kita. Bagi yang sudah mengalami betapa dahsyatnya Tuhan Yesus itu, bagaimana tolong kepada kita semua, bagaimana kedahsyatan Tuhan Yesus itu terbukti dalam kelakuan dan perkataan kita.
Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Itu kata-kata dari lagu kita. Tapi kenyataannya memang banyak orang tidak pernah mengalami kemahabesaran Tuhan itu. Banyak orang tidak tahu di mana kemahabesaran Tuhan itu bisa terlihat dalam hidup kita masing-masing. Kenapa? Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Itu juga lirik dari lagu kita, lagu pujian kita. Tapi memang juga dalam kenyataannya, ternyata uang, jabatan, pacar, lebih dahsyat dari Tuhan Yesus. Ada begitu banyak orang yang meninggalkan Tuhan Yesus, pindah agama hanya supaya bisa pacaran dan menikah dengan pacarnya yang tidak seiman. Mengapa? Nah, penghalang yang membuat kelakuan dan juga perkataan kita belum mencerminkan kemahabesaran dan kedahsyatan Tuhan Yesus itu adalah dosa. Next slide. Siapa saja yang berdosa? Firman Tuhan dalam Roma 3 ayat 23 mengatakan bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita semua, termasuk saya, sudah berdosa. Nah, by the way, apa sih yang dimaksud dengan dosa itu? Kita harus jelas dulu ini. Apa yang dimaksud dengan dosa itu? Ada pendapat? Ada ide? Yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, oke. Yang realnya apa? Kalau kita ngapain, kalau kita apa, kita berdosa. Korupsi, serius banget korupsi. Udah kayak orang pemerintahan aja. Selingkuh. Nah, ayo. Hah? Ya paling tidak ada 3 jenis dosa ya. Satu dosa perbuatan, jadi yang kita lakukan. Kedua dosa pikiran, dan juga yang ketiga dosa perasaan. Yaitu yang kita rasakan. Memang tahu, tapi kita ada di pikiran kita. Dan juga ada di hati kita, kita rasakan. Misalnya kalau dosa perbuatan jelas tadi ya, korupsi, selingkuh itu udah jelas. Juga berbohong, termasuk bohongin petugas pajak. Supaya kita bayar pajaknya sedikit aja. Itu juga bagian dari kan. Nah, kemudian dosa pikiran. Dosa pikiran ketika kita mulai memikirkan karena kita benci sama seseorang lalu kita berpikir oke, saya skenario supaya saya bisa balas dendam kepada orang itu. Perasaan, yaitu ketika kita katakanlah benci, lalu kita dendam, lalu kita iri hati. Dosa perasaan. Nah kalau begitu, sudah berapa banyak kita berdosa? Ayo kita hitung-hitungan ya. Nggak usah dari dulu deh. Dari tidur. Sejak kita bangun tidur tadi pagi, sampai saat kira-kira sudah berapa banyak? Banyak. Oke, banyak itu tolong di numerikal Pak. Banyak. Berapa banyak? Tolong sebut angkanya. Berapa Bu? Berapa? Banyak ya.
Bisakah saya sebut banyaknya itu 10 kali? Kurang malah. Aduh, jangan terlalu pengakuan dosa begitu dong. Gitu kan. Oke, sekarang katakanlah begini, saya mau courting. Katakanlah kita berdosa 3 kali sehari. Dari tadi pagi sampai sekarang. Hebat gak? Bisa gak kira-kira? 3 kali sehari, katakanlah sekali berbuat dosa, sekali berpikir yang gak benar, sekali merasa benci kepada seseorang. Kalau 3 kali kita berdosa dalam sehari, sebulan 90. Oke. Nah, kalau sebulan 90 kali kita berdosa, setahun berapa kali? Seribu 1080 kali. Lah dikorting lagi 1000 kali deh. Nah sekarang coba kita bayangkan bagi saudara yang usianya 24 tahun. Itu artinya kalian sudah berdosa 24.000 kali. Nah bagi yang 46 tahun, itu artinya sudah berdosa. Nah pertanyaannya adalah dengan dosa sebanyak itu, bisakah kita masuk surga? Layakkah kita masuk surga? Layakkah kita diperkenan oleh Tuhan untuk menikmati berkat-berkat-Nya? Next slide. Pasti nggak pantas kan? Ya, memang orang berdosa pasti tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Mungkin kita berpikir, ya kan kalau yang penting kan berbuat baik, terus berbuat baik supaya bisa masuk surga. Pertanyaan berikutnya adalah kita harus sebaik apa? Sebab tuntutan Tuhan itu adalah sempurna, kesempurnaan. Itu tuntutan Tuhan. Jadi sebaik apa kita harus bisa supaya Tuhan berkenan kepada kita. Nah, bayangkan ini mungkin gak pernah terjadi di sini. Tapi kalau di Jakarta, sering juga alami. Tiba-tiba 10 malam atau 11 malam, tiba-tiba dari kampung halaman kita. Kemudian dia tok-tok, dia ngebel, ketika kita buka gerbang rumah, loh kok mama sama papa? Kok gak bilang-bilang mau datang? Ya ini tiba-tiba katanya. Oh ya udah, ayo masuk mah. Terus tadinya kita nanyanya sih basa-basi. Mama sama papa udah makan? Kan selalu kan, itu kan orang timur selalu gitu. Terus, jadi iya nih kami kelaparan sekarang. Oke. Iya deh. Terus kita cepat-cepat ke dapur, buka kulkas, 10 telur. 10 telur. Lalu dengan cepat kita ambil telur itu, rencananya bikin omelet aja. Udah, ini langsung di bowl, lalu di bawahnya ini adalah keranjang sampah. Langsung kita pecahin satu, isinya masuk sini, itunya kulitnya masuk sini, terus cepat sampai tiba-tiba kita mencium bau busuk. Terus setelah kita periksa, karena di sini udah nyampur semua kan jadi nggak terlalu kelihatan lagi. Kita periksa ke keranjang sampah, kita lihat memang ada 1 telur yang busuk. Nah pertanyaannya adalah mungkin nggak, tega nggak kita akan tetap bikin omelet telur yang busuk?
bercampur dengan 9 telur yang baik yang sudah bercampur dengan 1 telur yang busuk. Ya enggak kita? Enggak kan ya? Nah demikianlah juga nasib kita. Di hadapan Allah yang maha sempurna, dengan 1 dosa saja, jutaan kebaikan kita sudah tidak ada artinya lagi. Jadi usaha manusia itu dengan berbuat baik itu 100% tetap pasti mustahil. Oleh karena itu kita harus mengikuti caranya Allah. Next slide. Kita tahu kasih kita dengan kasih yang kekal. Dengan kasih yang tetapi Allah yang sama adalah juga Allah yang adil. Tidak akan membebaskan orang yang. Nah firman Tuhan dalam Roma 6 ayat 23 bahwa upah dosa adalah maut. Hukuman dosa adalah terpisah dari Allah untuk selama-lamanya. Kematian yang neraka selama-lamanya. Nah di sini kita melihat ada satu tema yang dihadapi oleh Tuhan. Di satu sisi Tuhan harus menghukum manusia yang melakukan dosa demi keadilannya. Tapi di sisi yang lain Tuhan sangat mengasihi manusia, yaitu binasa. Nah oleh karena itu bagaimana kasih dan keadilan Allah itu bisa bertemu? Nah ada sebuah kisah nyata yang saya ingin ceritakan di sini. Ada namanya seorang Jenderal Samila. Dia adalah pemimpin kaum revolusioner yang berusaha menggulingkan kaisar Rusia yang diktator. Jenderal Samila beserta kelompoknya mereka pergi ke menyingkir ke padang gurun untuk tidak bisa ditangkap oleh kaisar Rusia yang diktator itu. Tiba-tiba suatu malam pegawai Samila itu melaporkan bahwa ada yang mencuri makanan mereka. Nah jenderal sangat marah karena memang persediaan makanan mereka terbatas. Lalu jenderal itu mengumumkan bahwa siapapun yang tertangkap akan dicambuk 50 kali di depan kita semua katanya. Nah, kemudian 2 hari setelah itu akhirnya pegawainya melaporkan bahwa pengawalnya bahwa pencuri itu sudah tertangkap. Setelah dibawa ternyata pencurinya adalah mamanya Jenderal Samila sendiri. Jenderal menghadapi dilema yang sangat besar. Kalau dia mencambuk mamanya 50 kali untuk menegakkan keadilan, maka dia tahu mamanya pasti akan mati. Karena mamanya sudah berusia 89 tahun pada saat itu. Tapi kalau jenderal tidak menghukum mamanya, tidak mencambuk mamanya, maka pengikutnya pasti akan tidak mengakuinya lagi sebagai pemimpin yang patut diteladani, pemimpin yang adil. Nah bagaimana yang dilakukan oleh Jenderal Samila? Dia tetap mamanya sudah duduk di kursi di tengah-tengah lapangan. Di belakang mamanya ada 2 orang algojo dengan lengkap dengan cambuk. Kemudian Samila mendatangi mamanya, lalu melewati kursi mamanya. Di depan para algojo dia membuka jubah sebagai jenderal, dia membuka jubahnya, lalu dia memerintahkan para algojo untuk mencambuk dia sendiri sebagai ganti dari mamanya. Nah, itulah caranya Jenderal Samila, tapi sekaligus menunjukkan kasihnya yang luar biasa kepada mamanya. Hukuman tetap dijalani, tetapi
Bila sendirilah yang menjalaninya. Next slide. Itulah yang persis Tuhan lakukan. Tuhan menunjukkan kasih dan sekaligus keadilannya melalui pengorbanan dirinya di dalam. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Yesus datang ke dunia ini, itu yang kita rayakan pada malam hari ini, dan hidup tanpa dosa. Dia adalah manusia yang sempurna. Dalam hal ini Tuhan Yesus membuktikan bahwa dosa kita tidak dibuang begitu saja. Tidak dilupakan begitu saja. Tetapi hukuman atas dosa itu 100% ditimpakan kepada Yesus. Supaya melalui diri Tuhan Yesus kita sebagai manusia dapat dibenarkan, dapat diselamatkan. Tuhan Yesus mati, dikuburkan, dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dia naik ke surga untuk menyediakan hadiah hidup kekal. Surga kepada kita secara cuma-cuma. Dan anugerah hidup yang berkelimpahan itu hanya dapat diterima dengan iman. Next slide. Uniknya, iman itu bagaikan kunci. Malam ini pun pasti pegang banyak kunci. Coba kita lihat kunci-kunci yang kita bawa di kantong kita atau di tas para ibu-ibu. Berapa banyak pun itu, saya yakin pasti hanya ada satu kunci tertentu untuk membuka satu pintu tertentu kan. Nggak mungkin kunci mobil kita bisa membuka pintu kamar kita. Nggak mungkin. Demikian juga nggak mungkin kunci mobilnya Pak Redi bisa membuka mobilku. Nggak mungkin ya Pak? Nah nggak mungkin. Udah pernah dicoba sih. Ya. Nah demikian juga ternyata tidak semua iman menyelamatkan. Tidak semua iman itu menyelamatkan. Ada dua jenis iman yang tidak menyelamatkan. Pertama, iman yang berdasarkan akal saja. Yaitu tahu, setuju bahwa Yesus itu memang Allah yang maha besar, sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala-galanya. Tapi hidupnya, hidup orang yang percaya tadi itu tidak pernah mau diatur oleh Tuhan Yesus. Dia pokoknya tidak peduli dengan firman Tuhan. Yang penting aku ke gereja, aku percaya KTP ku Kristen. Lalu sehari-hari urusanku. Makanya seperti tadi dikatakan, dia dengan senang hati melakukan korupsi, dia benci terus-menerus kepada orang, dan segala macam. Nah, iman kedua yang tidak menyelamatkan itu adalah iman yang sekuler. Yaitu dia hanya mengandalkan Tuhan Yesus untuk memperoleh hal duniawi. Untuk memperoleh keuangan, memperoleh keluarga, kesehatan, dan juga kebutuhan jasmani dia. Memang sih saya harus akui bahwa kita memang harus mempercayai Tuhan dalam hal-hal itu. Tapi iman yang seperti ini biasanya hanya membuat kita menghalalkan segala cara. Saya selalu punya satu contoh konkret yang memang saya alami sendiri. Saya punya kakak ipar, Lae, kandung. Dia saat itu sakit jantung dan harus operasi. Lalu kami sudah menunggu dia di depan pintu ruang operasi. Kemudian ketika dia dengan tempat tidurnya didorong oleh suster memasuki ruang operasi. Kemudian ketika dia melihat kami, dia pegang tangan saya dan dengan erat dia bilang, "Lae, tolong doakan saya. Saya janji kalau saya sehat,
saya akan ke gereja, rajin ke gereja. Memang pada saat itu sudah bertahun-tahun dia tidak pernah ke gereja. Oh pernah, kalau Natal sama Paskah, jadi 2 kali setahun. Nah, ya saya katakan, ya Tuhan Yesus memberkati dan menyembuhkan Lae. Hasilnya, operasinya sukses, dia sehat. Dan dia tetap tidak pernah ke gereja. Kita lihat itulah satu contoh konkret dari iman yang sekuler. Dia hanya membutuhkan Tuhan Yesus untuk kebutuhan jasmani dia aja. Tapi untuk mau dibentuk oleh Tuhan, jangan dulu. Yang penting aku dipenuhi kebutuhan jasmaniku oleh Tuhan. Nah, kalau gitu iman yang menyelamatkan seperti apa? Nah, iman yang menyelamatkan itu adalah iman yang mengandalkan Tuhan Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, ada seorang pria yang bernama Blondin. Dia adalah orang pertama yang berhasil menyeberangi Niagara Falls dari ujung United States sampai ke ujungnya Kanada. Jadi Niagara Falls itu mencakup 2 negara, United States dan juga Amerika Serikat dan juga Kanada. Nah, dia adalah orang pertama yang berhasil menyeberang dengan memakai di atas tali, lalu kemudian dengan memakai kayu. Nah, pada atraksi pertama dia lakukan seperti itu, seperti digambar. Lalu MC bilang sekarang dia akan kembali ke wilayah Amerika dengan pakai kereta dorong isi pasir. Nah, kemudian dia juga berhasil gini pelan-pelan berhasil sampai. Nah, kemudian menjelang atraksi ketiga, MC-nya berkata kepada penonton, sekarang dia akan membawa kereta dorong tadi dengan isinya manusia di dalamnya. Terus dia bilang, MC-nya bilang, percaya nggak kalian Blondin bisa? Wah, semuanya bilang, ya percaya banget, ya. Malah beberapa langsung bilang, taruhan, bisa nggak? Nah, kemudian MC-nya tanya, sekarang siapa yang bersedia untuk diangkut oleh Blondin, kalian naik ke kereta dorong itu? Nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau. Ada seseorang anak remaja, dia mau yang didorong oleh Blondin sampai ke ujung Kanada. Nah, itulah refleksi dari kehidupan kita. Kita percaya banget, kita katakan Tuhan Yesus maha segala-galanya. Tapi ketika kita diminta oleh Tuhan, percayakanlah dirimu kepadaku. Nah, kita mulai ragu. Bahkan kita dengan cukup sengaja kita katakan, ya untuk soal ke gereja aja deh, aku percaya sama dirimu Tuhan. Tapi enggak deh, ntar dulu deh. Aku tetap mau mengandalkan prestasiku. Aku tetap mau mengandalkan talentaku. Aku tetap mau gitu. Ternyata iman yang menyelamatkan bukan hanya sekedar mempercayai Kristus di mulut kita, di otak kita. Tapi iman yang menyelamatkan adalah menyerahkan diri kita sepenuhnya, 100% diatur dan dipimpin oleh Tuhan Yesus. Dan itulah makna malam Natal yang paling hakiki bagi kita. Ketika kita mau katakan Allah yang kita sembah
Tuhan kita untuk melakukan segala keajaiban. Maka tantangannya kepada kita malam ini adalah, maukah kita betul-betul mempercayakan hidup kita ke tangan Dia? Atur 100% sepenuhnya oleh Roh Kudus. Next slide. Memang untuk itu kunci utamanya hanya satu. Sebagai Tuhan berkata, punya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Firman Tuhan ini jelas mengatakan bahwa kalau kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, maka kita akan diberi kuasa. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah kita harus menerima Tuhan Yesus dengan cara mengundangnya secara pribadi. Firman Tuhan dalam Wahyu 3 ayat 20 berkata, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya." Dan kabar yang terbaik bagi kita pada malam hari ini adalah kita, ibu bapak dan saudara sekalian, dapat menikmati anugerah hidup kekal, kehidupan yang berkelimpahan itu sekarang juga dengan cara menerima Yesus secara pribadi. Apakah ibu bapak dan saudara mau menerima anugerah hidup kekal ini, anugerah hidup yang berkelimpahan ini? Jika iya, jika ini yang ibu, bapak, dan saudara inginkan, mari kita tunduk kepala. Silakan ibu, bapak, dan saudara berbicara secara pribadi kepada Tuhan Yesus. Saya persilakan ibu bapak dan saudara mengucapkan atau mengulangi kata-kata yang saya ucapkan dalam doa saya ini. Tuhan Yesus Kristus, saya mengaku berdosa. Saya tidak layak menerima hidup kekal. Hari ini saya mau menerima Engkau, Yesus. Saya tidak mau lagi mengandalkan diri saya sendiri. Mulai sekarang saya mau mengandalkan Tuhan Yesus saja. Tuhan Yesus, masuklah dalam hati saya sebagai Tuhan yang berkuasa atas hidup saya. Tuhan Yesus, ampunilah semua dosa-dosa saya. Saya mau bertobat. Saya mau melakukan firman Tuhan setiap hari. Saya mau dibentuk oleh Tuhan. Saya mau Tuhan mengatur hidup saya. Malam ini karena anugerah-Mu, saya pasti mempunyai hidup kekal. Saya yakin saya pasti masuk surga. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Setelah apa yang sudah kita sama-sama dengarkan,
bahwa Tuhan kita betapa penuh dengan kasih-Nya. Dia tahu kita tidak bisa menanggung dosa kita sendiri. Kita pasti akan menerima hukuman yang kekal, tapi Dia rela untuk hadir di tengah-tengah kita. Supaya setiap kita tidak binasa. Supaya setiap kita beroleh hidup yang kekal. Tetapi kita tidak bisa menjalankannya hanya sendiri. Kita perlu iman, kita perlu percaya kepadanya. Mari kita nikmati Natal ini dengan benar-benar melihat bahwa Yesus itu hidup di dalam setiap kehidupan kita. Lahir di dalam kehidupan kita. Saudara, besok kita akan merayakan perayaan Natal. Kita akan merayakan di lantai 5 di gedung yang sama, ya. Lebih lebar, ya, lebih luas. Kemudian ya, nanti besok, khusus untuk besok itu nanti akan ada translator. Jadi buat teman-teman yang berbahasa Inggris juga masih bisa menikmati untuk semua, khususnya buat firman Tuhan masih bisa. Dan kemudian tidak ada ibadah pagi. Ya, tidak ada ibadah pagi, tidak ada ibadah bahasa Inggris yang jam 11, tapi kita semuanya jam 5.30 di lantai 5. Ya. Kemudian nanti minggu depan hari Sabtu kita ada fellowship tutup tahun, itu jam 7 malam. Dan kemudian ibadah awal tahun tanggal 1 Januari itu jam 5.30 juga. Di hari Minggu tidak ada ibadah pagi dan juga tidak ada ibadah bahasa Inggris. Ya, jadi semuanya di jam 5.30. Oke, ya, jadi besok jam berapa saudara? 5.30. Oke, saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri, kita akan menutup. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih Bapak buat kasih-Mu. Sungguh jikalau kami melihat diri kami, rasa-rasanya Tuhan kami tidak mampu untuk kami berhadapan dengan Engkau. Namun karena kasih-Mu ya Tuhan, dan Kau tidak juga melepaskan keadilan-Mu ya Bapa, Engkau rela untuk mati buat setiap kami. Engkau hadir di dalam dunia supaya kami bisa menyadari akan keberadaan kami. Atas apa yang Kau lakukan ini Tuhan, Engkau adalah Allah yang layak untuk menerima segala pujian. Atas apa Tuhan yang di dalam setiap kehidupan kami, Engkau adalah Allah yang layak untuk menerima Tuhan setiap persembahan lewat hidup kami. Terima kasih ya Bapa buat kehadiran-Mu di dalam dunia ini. Terima kasih buat Engkau yang lahir di bumi ini Tuhan bersama dengan setiap kami. Bahkan menyediakan sebuah jalan penyelesaian untuk kami hadir, ada bisa berhadapan dengan Allah Bapa. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan berkat-Mu menyertai Tuhan setiap orang-orang yang telah melayani kami ya Bapa. Dan juga Tuhan kepada Bapak Partogi yang telah menyampaikan Tuhan firman Tuhan, renungan kepada setiap kami semuanya. Dan bahkan setiap kami semuanya Tuhan di tempat ini tanpa terkecuali. Kami ada di dalam satu tempat, kami ada pada sebuah keadaan, kami ada kepada sebuah keluarga. Bukan secara kebetulan Tuhan di sana. Namun Tuhan ada sebuah rencana-Mu Tuhan yang terjadi dalam setiap kehidupan kami. Supaya nama-Mu dipermuliakan lewat segala apapun yang kami lakukan. Oleh karena itu Tuhan berkatilah setiap anak-anak-Mu. Sehingga apapun yang dikerjakan oleh tangan mereka dibuat Engkau berhasil. Dan kiranya Tuhan apapun juga Tuhan yang mereka lakukan lewat perkataan mereka itu Tuhan menyatakan damai sejahtera dimanapun mereka berada. Ketika mereka juga Tuhan melangkah dan berjalan memasuki kepada satu tempat, di situ juga Tuhan kehadiran berkat-Mu menyertai setiap mereka. Ketika mereka Tuhan berinteraksi dengan siapapun ya Tuhan, di sana juga Tuhan kehadiran akan Engkau sendiri Sang Immanuel akan memenuhi tempat itu bersama-sama dengan setiap mereka ya Tuhan. Kami menyerahkan setiap pribadi lepas pribadi saat ini Tuhan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu saja. Esok hari kami akan merayakan Tuhan, menikmati ya Bapa Natal bersama ya Tuhan. Kiranya kami bersemakin Tuhan menikmati, bahkan merefleksikan kehidupan kami melihat Tuhan. Apakah Kristus benar-benar telah lahir dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Mari saudaraku angkatlah kedua belah tanganmu. Dan sekarang pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa. Kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus
Stapus Tuhan dengan Roh Kudus mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali untuk menjemput setiap kita semua. Terpuji-pujilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk, silakan bersatu sejenak. Tuhan memberkati setiap kita semuanya.